Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Amma ba'd. Saudara-saudariku, saimin dan saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah musim semi orang-orang beriman. Di hari-hari seperti inilah maka kita bisa merasakan iman kita jadi lebih sejuk. Semua kebaikan bisa mekar di bulan seperti ini. Dan inilah musim yang sebenarnya membuat hidup ini menjadi lebih indah. Tapi ini semua hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, dijadikannya sebagai ampunan, juga menjadi perbaikan bagi keluarga kita semuanya. Seterusnya kita rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pembahasan tentang masalah keluarga sebagai sebuah mukadimah buat kita. Sebenarnya bukan hanya pada masalah keluarga, pada masalah apapun. Bicara masalah ekonomi kah, bicara masalah politik kah, bicara masalah apapun. Jika bicara masalah keluarga umpamanya, karena bahasa kita ini tentang keluarga, maka kita seringkali dihadapkan pada kalimat-kalimat yang sifatnya hanya jargon. Ekonomi Islam, politik Islami, sekolah Islam, atau apapun namanya. Tapi ini menjadi layak dipertanyakan ketika nanti berjalan ke depan hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Yang sering kita dengar tentang kebesaran sahabat, ya, kok bisa kalau konsep ekonominya sama, kenapa kemudian berbeda hasilnya? Kok bisa kalau konsep pendidikannya sama, hasilnya kok beda? Dan seterusnya. Orang mulai bertanya-tanya tentang konsep ini katanya Islami. Perlu diketahui bahwa kalau kita mau jujur terbuka, seringkali yang ada adalah bukan konsep Islami, tapi baru konsep yang dianggap Islami. Kenapa? Karena sesuatu yang sifatnya konsep begitu, terus ditempeli ayat, diambilkan ayatnya, tempel sini. Oh ini cocok, ini ada hadis yang tempelkan hadis di sini. Kemudian nanti yang cocok ditempelkan sejarah Nabi di sini. Baik, namanya barang tempelan. Kalau kita nempel stiker di kendaraan kita, kalau ada masalah dengan sesuatu, yang dikrop, yang dibuat mesti tempelannya, bukan motornya atau mobilnya. Itulah kenapa banyak sekali bahkan yang mengklaim sebagai konsep Islami, tetapi kemudian akhirnya Quran juga dibuat kalau kebetulan dengan penelitian dan rambut. Ya, dan inilah yang kemudian terjadi pada kita semuanya hari ini. Dan itu banyak di semua ini, termasuk dalam konsep ini. Yang ada seharusnya adalah sesungguhnya rahmati Allah, bahwa satu-satunya kurikulum yang Allah turunkan untuk Rasulullah SAW memperbaiki generasi ini adalah Al-Quran Karim. Kan tidak ada, Nabi tidak punya kurikulum lain kan? Tidak ada. Nabi punya kurikulum Al-Quran. Kemudian Nabi dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh Allah langsung melalui Jibril. Kemudian Nabi punya hak untuk menjelaskan hadis-hadis Nabi SAW. Dengan hadis itulah beliau menjelaskan Al-Quran Karim. Nah, Ramadan ini momentum yang pas, karena Ramadan ini adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudan linnas. Jadi seharusnya kajian Ramadan itu full tentang Quran. Imam Malik rahimahullah, ulama besar itu melahirkan orang-orang besar itu. Dan salah satu konsep beliau adalah ketika memasuki bulan suci Ramadan, ternyata beliau menutup kajian-kajian beliau di Masjid Nabawi, termasuk kajian hadis itu. Hadis kajian luar biasa. Sabda Rasulullah SAW, itu ditutup kajiannya.
Maka seharusnya kajian-kajian lain yang tidak lebih mulia dari hadis itu ganti, semua harus Quran. Jadi semua kajian harus Quran. Jadi kita sangat dalam ceritanya, karena itu kalau saya baca tulisan itu berapa banyak kajian itu, harus temanya Quran. Semua bisnya adalah Quran. Baru nanti akan terasa syahrul Ramadan dari unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, itu kan menggali konsep Islam itu memang harus langsung galiannya ada galian Al-Quranul Karim, kemudian penjelasan Rasulullah SAW, kemudian kalau melihat aplikasinya adalah aplikasi dalam sejarah sepanjang kebesaran Islam. Baru kita akan ketemu itu bukan tempelan. Jadi bedanya nanti adalah kalau tadi saya katakan itu ayat atau hadis hanya sebuah tempelan saja, maka kita akan mengubahnya. Apapun penelitian yang ada itu hanya ditempel di ayat dan hadis. Kalau kita nggak perlu dengan penelitian itu, kita buang dengan sederhana karena dia tempelan sebenarnya. Kalian harus begitu. Itu harus kita lakukan. Nah, untuk itulah membahas tentang visi keluarga, visi generasi Islam di abad ini. Bahkan langsung saya bahasakan dengan bahasa visi Rasulullah SAW untuk generasi abad 21. Ya, ini bunyi abadnya itu karena ini bukan sesuatu yang sifatnya hiperbola, tapi sesuatu yang sengaja. Karena memang nanti kita lihat bahwa dengan sangat definitif Rasulullah SAW menyampaikan tentang arah generasi ini, generasi abad kita ini. Walaupun Nabi tentu tidak menyebut tahun atau abad tertentu, tapi kita bisa membaca arah zaman itu dengan kaji Al-Quran, hadis dan sejarah Rasulullah SAW. Nah, sebelum kita menghormati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mulai dengan beberapa ayat. Ini di dalam Al-Quran Al-Karim ada tiga ayat yang bisa mewakili setidaknya tentang visi generasi muslim, visi Rasulullah SAW untuk kita ini. Yang pertama adalah surat Al-Furqan ayat 74. Yang kedua adalah surat At-Tahrim ayat 6. Dan yang ketiga adalah surat At-Tur ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang Al-Furqan 74, dan ini bicara tentang doa yang seringkali kita baca dalam doa kita, ciri ibadur rahman, ciri hamba Allah yang maha rahman. Allah berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang berkata dalam doanya, ya Allah, anugerahkanlah pada kami pasangan-pasangan kami yang menyejukkan dari keturunan kami, yang menyejukkan pandangan mata, dan jadikan mereka pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itu satu, nanti kita bahas. Yang kedua adalah At-Tahrim ayat 6. Ayat ini juga sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar waquduha an-nas wal hijar 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Di dalamnya ada malaikat yang galak, malaikat yang bahan bakarnya di situ terbuat dari manusia dan batu. Di sana ada malaikat yang kejam, yang galak, yang kemudian mereka tidak pernah mengingkari apapun yang diberitakan Allah dan selalu melaksanakan perintah Allah SWT. Adapun yang At-Tur 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahim. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh generasi berikutnya dengan keimanan itu diikuti. Generasi berikutnya, generasi juga beriman seperti orang tuanya, maka akan kami pertemukan mereka di surga. Tidak ada yang disia-siakan amal seseorang, dan setiap orang bertanggung jawab terhadap amalnya masing-masing. Nah, 3 ayat inilah yang menjadi landasan untuk visi globalnya. Nanti detail yang hijau ini adalah merupakan konsep globalnya, konsep lebih rincinya. Di konsep global, mari kita lihat beberapa konsep di dalam beberapa ayat tersebut. Yang pertama di surat Al-Furqan tentang doa, ya, doa orang yang beriman hamba Allah yang maha rahman. Yang pertama adalah ada banyak pelajaran di sana. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina.
Ya Allah anugerahkanlah untuk kami, pasangan kami dan keturunan kami. Di dalam pembahasan kemukjizatan Quran, Quran itu susunan katanya sangat mukjizat. Jadi kemukjizatan itu bukan cuma kemukjizatan yang sering kita dengar umpamanya tentang kemukjizatan ilmiah, Islam membahas tentang iptek dalam Al-Quran. Itu betul, itu hanya salah satu dari sekian item besar kemukjizatan. Dan di antara juga yang menarik adalah bahwa Quran itu sampai susunan katanya, bahkan terkadang sampai pada pilihan hurufnya adalah mukjizat. Itu kajian sendiri. Sampai pilihan hurufnya. Dan ini juga menjadi pelajaran. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata azwajina baru dzurriyyatina. Pasangan kami, kemudian keturunan kami. Kemudian mengapa Allah SWT mendahulukan kata qurrata a'yun baru waja'alna lil muttaqina imama. Menyejukkan pandangan mata baru jadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Susunan Quran. Yang pertama adalah azwajina dzurriyyatina. Tentu kalau sekedar sebuah kronologis historis begitu, bahwa orang nggak punya keturunan kalau belum punya pasangan itu normal saja. Tetapi akan menjadi sangat rumit ketika kita mengharapkan keturunan generasi yang menyejukkan pandangan mata jadi pemimpin bagi orang bertakwa, sementara pasangannya belum begitu, akan sangat kesulitan. Itulah kenapa didahulukan azwajina baru dzurriyyatina. Jadi ini menjadi PR pertama sebenarnya. Dan itulah mengapa Islam itu mengatur tentang memilih pasangan dengan cara yang tepat. Rasul sampai harus turun tangan mengatur itu. Nabi SAW ikut campur di dalam pasangan antar sahabat. Bukan cuma anak-anaknya, sampai pada para sahabat. Tentu ikut campur dalam arti yang benar, tidak ada pemaksaan tapi dalam aturan yang jelas. Nanti bagi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah menjadi contoh ketika kita membaca surat Hud tentang tenggelamnya anak Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Tenggelamnya anak Nabi Nuh alaihissalam sangat terkait erat. Itu dalam surat Hud kita tahu bahwa ketika Nuh memanggil ya bunayya irkam ma'ana, kapal sudah mulai berlayar karena air sudah mulai tinggi. Kemudian Nuh lihat anaknya dipanggil ya bunayya irkam ma'ana, sini naik sama ayah, naik ke perahu. Ya anak durhaka, anak yang kafir. Maka kemudian sang anak mengatakan sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya mau naik gunung ya. Gunung akan melindungi saya dari ketinggian air. Dia pikir gunung tidak sampai ketinggian air. Ayahnya katakan, "Qala la 'asimal yawma min amrillah." Ini bukan sembarang banjir. Ini tidak ada hari ini yang bisa melindungi apapun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah akhirnya tenggelam oleh banjir. Pertanyaan sangat besar buat kita. Kenapa anak seorang nabi bisa celaka seperti itu? Dan ini mohon tidak dijadikan alasan. Karena di kita ini tidak konsisten. Begitu ada yang gagal didik anak, alasannya Nabi Nuh. Oh Nabi Nuh gagal Pak, saya kan bukan Nabi aja gagal. Nanti boleh buka suatu ayat 46 nantinya, di mana ketika Nuh di ayat sebelumnya meminta, protes, memohon kepada Allah, ya Allah ini anak saya tenggelamkan, bukankah kau berjanji akan menyelamatkan keluargaku? Jawaban Allah jelas. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu shalih. Dan jawaban Allah, Nuh itu bukan keluargamu dan itu adalah karya yang tidak soleh. Ya, jadi mohon tidak beralasan lagi dengan Nabi Nuh. Nanti kita tegur orang lagi sudah Nabi Nuh ini. Jangan ada, mari kita yang terus itu. Kita nggak komitmen dengan alasan itu, karena berdalih saja itu. Kan ini berdalih dengan Nabi kalau gagal. Tapi begitu diceritakan tentang sejarah keluarga Nabi, kita bilang bahwa kita kan bukan Nabi Pak. Jadi satu sisi kita berdalih dengan Nabi, sisi lain kita tidak mau berdalih dengan Nabi. Nah, Nabi Nuh alaihissalam ternyata salah satu yang sangat masalah dan itu dicantumkan dalam Al-Quran adalah tidak sinkronnya suami istri. At-Tahrim 10. Barakallahu matsal ladzina kafaru ra'atan Nuh wa ra'atan Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihaini fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'an wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin.
Ini perumpamaan orang-orang kafir. Istrinya Nuh, istrinya Lut. Jodohnya mati dalam keadaan kafir dan masuk neraka. Ternyata Nabi Nuh tidak beruntung dengan mendapatkan seorang istri yang tidak bisa dia didik. Pasangan yang tidak beriman, akhirnya Nuh mengorban, salah satu korbannya adalah salah seorang anaknya yang laki-laki. Itu tidak sederhana. Makanya azwajina, begitu sebaliknya, ya, begitu sebaliknya. Pasangan yang tidak sinkron, kalau tadi kan istrinya yang bermasalah, suami bermasalah juga sama. Makanya di ayat 11 langsung Allah susulkan tentang perumpamaan yang terbalik. Adaraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'at Fir'aun. Di perumpamaan orang beriman seperti istrinya Fir'aun. Idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min Fir'aun wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Ketika dia berdoa kepada Allah, ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga. Selamatkan aku dari Fir'aun dan amalnya juga orang-orang yang zalim. Fir'aun siapa? Suami sendiri. Jadi kalau ada, ini mohon bapak juga perhatian. Kalau ada ibu-ibu mulai berdoa, ya Allah selamatkan saya dari suami saya, nah itu gak lama udah kayak istri Fir'aun tuh. Itu hidup tidak nyaman. Dia sampai merasa dia tinggal di sana. Kita tahu Fir'aun adalah raja. Pokoknya sama siapa sampai ngaku jadi Tuhan, begitu besar kekuasaannya. Orang semakin besar semakin seperti Fir'aun bisa jadi mengaku jadi Tuhan. Dia sakit, tapi dia tinggal di istana, dia tinggal di penjara, tinggal dalam neraka. Sampai sudah cukup, ya Allah ganti rumah ini di surga saja. Sini tidak ada kehidupan yang nyaman itu. Itu adalah ketika istri tersiksa, saking solehnya dari istri, suaminya nggak jelas, ngaji nggak pernah, tahu ilmu nggak tahu itu. Ini bahaya, sinkronisasi yang tidak baik antara suami dan istri. Makanya azwajnya harus berhati-hati. Itu dalam bahasa sendiri, panjang lebar dalam bahasa sendiri. Begitu juga qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini masalah kepemimpinan. Masalah kepemimpinan seorang mukmin di masyarakat yang bertakwa. Allah SWT mendahulukan kata qurrata a'yun, yaitu generasi yang menyejukkan pandangan mata. Kemudian jadikan mereka pemimpin bagi orang bertakwa. Kenapa harus menyejukkan pandangan mata dulu? Karena begitu, di dalam Islam seseorang memang harus berubah pada dirinya dan mampu hebat di dalam rumah tangganya. Baru diserahi amanah kepemimpinan bisa diharapkan. Makanya seperti yang dicontohkan sering kita dengar Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ya ini cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah penuh dengan kesederhanaan itu. Ya. Semua tahu khalifah Umar bin Khattab hidup dengan penuh kesederhanaan. Dan itu bahkan diakui oleh siapapun. Bahkan ketika utusan Persia pun terkagum-kagum dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bisa tidur nyenyak di bawah pohon kurma dengan kesederhanaan yang luar biasa. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, kita tahu begitu dia dilantik jadi khalifah, ya, maka orang pertama yang ditemui adalah istrinya. Apa yang dilakukan? Dia menawarkan cerai ke istrinya. Hebat. Kata Umar bin Abdul Aziz, saya setelah dapat amanah jadi pemimpin tertinggi muslimin, saya akan hidup dengan cara yang sangat sederhana. Kalau kau mau mengikuti cara ini, maka kau istriku. Kalau tidak, aku cerai baik-baik. Itu bukan barang baru dari Umar bin Abdul Aziz. Itu surat Al-Ahzab ayat 28. Ya, itu Al-Ahzab 28. Perintah Allah langsung ke Rasulullah Muhammad SAW tentang istrinya. Ceritanya itu istri Nabi minta tambahan uang belanja. Nah, jadi ibu-ibu kalau tambahan uang belanja yang hati-hati. Betul ini. Jadi minta tambahan uang belanja. Rasul sedih. Orang istri-istrinya, istri-istri beliau itu minta tambahan uang belanja itu. Maka kemudian turun ayat, ya ayyuhan nabi, ini surat Al-Ahzab. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajik, katakan pada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istriku, kalau kalian ingin dunia dan semua kemerak perhiasan sini aku beli, tapi setelah ini aku cerai baik-baik. Pas kan? Itu yang dilaksanakan oleh Abdul Aziz. Itulah kenapa
Orang-orang yang qurrata a'yun di dalam rumah tangganya bisa diharapkan memimpin baik di masyarakatnya. Jadi seharusnya ya, siapapun yang mau diangkat jadi pemimpin itu yang dilakukan fit and proper test bukan cuma si calon pemimpin, panggil tuh istrinya, anaknya, karena bisa jadi itu orang baik. Cuma karena sang istri merasa dia harus berubah kehidupannya gitu, akhirnya suami didorong-dorong untuk melakukan kejahatan umpamanya. Makanya seluruh keluarganya itu yang dilakukan pemanggilan. Kemudian kita tahu bahwa istri Umar bin Abdul Aziz adalah istri yang memang solehah seperti suaminya, maka kita tahu sedikit luar biasa itu qurrata a'yun di keluarganya. Kemudian waj'alna lil muttaqina imama. Kepemimpinan yang diharapkan itu bukan kepemimpinan sederhana. Ini jadi catatan buat kita. Lihat kalimatnya, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah pemimpin bagi orang bertakwa. Kita tahu bahwa masyarakat yang bertakwa adalah masyarakat yang paling tinggi tingkat di sisi Allah. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Paling tinggi derajat di sisi Allah adalah bertakwa. Kalau ini masyarakat sudah masyarakat bertakwa, begitu muncul pemimpin, nah itu anak kita. Apakah tinggi? Karena ada begini, ya, ada jenis pemimpin yang dia orang soleh betul, dia orang soleh, dia orang baik, dia mengerti kepemimpinan, tapi staf di bawahnya terus di bawah itu orang rusak, kan? Sehingga biasanya pemimpin itu mandul biasanya, tidak bisa berbuat banyak, dia pasti diikuti oleh bawahannya semua kebijakannya. Nah, yang paling buruk zaman ini memang buruk sekali. Kita selalu akan menggunakan kalimat, ya, yang mengeluarkan, kita selalu mengeluarkan sebuah fatwa. Kalimatnya begini, ini Pak, pilihan terbaik dari yang terburuk. Itu kita nyaman sekali dengan kalimat batil itu. Kemudian kita pakai kalimat Imam Ibnu Taimiyah. Dicampur pakai kalimat Imam Ibnu Taimiyah, subhanallah. Suatu saat saya pernah tunjuk, saya bilang di mana Imam Ibnu Taimiyah ngomong sini. Itu tunjukkan di sini Pak, dalam saya sempat kita buka. Sampai sekarang kita beliau itu masih ada yang tersebut, buka. Baca yang utuh kan. Jangan dicuplik itu, baca yang utuh dari 1, 2, 3 paragraf ini, baca yang utuh. Bukan begitu caranya. Tapi kita selalu nyaman dengan kalimat ini sudah yang terbaik kok, daripada nggak ada. Nah, tadi bagaimana rahmat Allah. Ternyata Allah ingin bukan yang itu, bukan juga yang tadi. Yang diinginkan adalah di masyarakat bertakwa sudah demikian tingginya muncul pemimpin itu adalah kita atau keturunan kita. Setinggi itu. Nah, itu tentang yang doa. Ya. Nanti kita baca yang ini akan menjelaskan tentang definisi dari ini hadis Nabi yang akan bicara tentang definisi pemimpin sekaligus memperjelas nanti rumah tangga muslim itu arahnya akan seperti apa. Adapun ayat yang kedua, ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jauhkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Cukuplah saya berikan satu contoh. Dan ini tidak sederhana kalau ini dilakukan oleh seorang kakek. Kalau bapak ibu normal biasa, ya ada orang bapak ibu punya aturan di rumah, gitu ya. Bapak ibu biasanya pandai menjaga aturan itu. Tapi kalau sudah kakek nenek, kakek nenek itu begitu ditangisi oleh cucunya runtuh Pak semua pertahanan. Kakek akan bilang sudah kasih, udah cuma sekali ini nggak apa-apa lah. Gak bisa, kakeknya itu gak bisa ditangisi cucunya. Makanya saya sering katakan pada para orang tua, termasuk di sini yang saya katakan, jangan serahkan anak ke kakek nenek kalau tidak mau gagal di kemudian hari. Itu konsep nubuah. Kecuali kakeknya seperti Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Saya tunjukkan kisah. Suatu saat Rasulullah SAW nguber-nguber cucunya, ya di Masjid Nabawi. Gara-garanya ini salah seorang cucunya Hasan atau Husain. Dan perlu diketahui riwayat hadis seringkali menggunakan kalimat atau untuk Hasan Husain, mungkin saking miripnya. Selalu, padahal mereka bukan kembar, tapi kakak beradik. Hasan lebih tua dari Husain. Seringkali sejarah Hasan atau Husain, saking mungkin sangat mirip. Rasulullah mengubur salah satu cucunya di masjid itu. Kemudian begitu ditangkap sama Rasul itu, cucunya yang masih balita. Dimasukkanlah jari telunjuk Nabi ke mulut cucunya. Ternyata Nabi sedang mencari sesuatu di mulut. Begitu dapat dibuat, ternyata korma sehat ya. Korma dibuat sama Nabi SAW di hadapan anak itu, di hadapan beberapa sahabat yang ada di Masjid Nabawi. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah?
Nabi SAW katakan, tapi aku lihat cucuku ini tadi mengambil kurma itu dari gundukan kurma itu, dan itu kurma zakat. Haram bagi keluarga Muhammad dan keturunannya makan harta zakat dan sedekah. Kalau ada kakek yang nenek yang bisa begitu, nggak apa-apa. Tapi kalau ditangisi anaknya runtuh aja, jangan serahkan. Main sekali waktu boleh. Memang itu harus, karena itu silaturahim, gitu ya. Tapi diserahkan seutuhnya, bapak ibunya entah kemana, ini jaminan besok gagal. Nah, maka dari itu, jadi berhati-hatilah. Seperti Rasulullah kita contoh. Ini juga contoh untuk ayat ini, menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Karena makan harta zakat sedekah haram bagi Rasul dan keturunannya, itu jadi haram. Haram urusannya urusan neraka. Maka tidak boleh kompromi. Kadang-kadang kita begini, gak apa-apa Pak, kan masih kecil ini, kan belum dosa Pak. Yang belum dosa, bapak yang dosa, ibunya yang dosa. Terus anak itu akan tumbuh dagingnya dari makanan yang haram. Lihatlah kelahiran orang-orang besar. Imam Bukhari itu orang kecerdasan, super jenius. Silahkan belajar biografi Bukhari dengan kemampuan hadisnya. Begitu juga Imam Nawawi umpamanya. Sejarah mencatat bagi kita, mereka tidak lahir menjadi orang besar kecuali karena makanan yang 100% halal. Imam Bukhari, saya tunjukkan kalimat Imam Bukhari. Imam Bukhari rahimahullah mengatakan untuk kita, kata Imam Bukhari, waktu ayah saya sakaratul maut, saya menemani ayah saya. Kemudian ayah saya mengeluarkan kalimat, kata ayah saya, demi Allah, tidak sekalipun Bukhari ini sejak kecil saya berikan makan yang syubhat. Bukan haram, syubhat. Syubhat itu belum haram, walaupun juga belum haram. Syubhat aja tidak, lahirnya orang secerdas Imam Bukhari. Contoh begitu dalam sejarah sangat banyak. Sangat banyak. Nah makanya kalau ada anak nakal, ya, salah satu yang harus dikoreksi adalah panggil ke bapak ibunya, terus kasih nasihat, Pak, Bu, tolong kasih makan minum yang halal saja. Itu nasihat, ngomongnya enak gitu, tapi sampai ketular rasanya. Kita dulu gitu, apa gitu? Kan sekarang jadi kita lebih paham sekarang kenapa anak-anak jadi rusak itu. Salah satu faktornya adalah karena makanannya tidak halal. Baik, itu bahasanya pada kita masalah hal tersebut. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman. Ini masalah kebersamaan kita harus sampai di surga. Kalau ada bapak ibu yang belum mendialogkan ini, tolong pulang nanti didialogkan pada anak-anaknya. Jadi ngobrolnya begitu. Kira-kira begini ngobrol. Nah, nanti mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surga bareng-bareng kamu, kakak, adik, bumi, bapak, ayah, begitu. Kalau belum ada yang ngomong itu, sudah nanti pulang didialogkan dan sering-sering sampaikan. Itu penting buat kita, karena itu visi yang kami bangun oleh Muslim ini. Kebersamaan ini, kebahagiaan ini tidak boleh berhenti sampai di sini, tapi harus kita lanjutkan sampai di surga Allah Subhanahu. Baik. Adapun hadis ini, kalau hadis yang atas itu hadis yang sering kita dengar tentang 5 fase zaman. 5 fase zaman, ya. Biasanya bisa Ustaz Tanjung yang bicara tentang 5 fase zaman. Tentang 5 fase zaman, Rasulullah SAW mengatakan takunun nubuwah, masya Allah fikum. Nanti akan ada nubuwah. Nubuwah itu Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian selesai dengan wafatnya Rasulullah Muhammad SAW dan tidak ada lagi nabi setelah itu. Berarti fase nubuwah selesai tahun 11 Hijriah, kan Rasulullah tahun 11. Kemudian kata Nabi, setelah itu khilafah ala minhajin nubuwah, kekhilafahan yang menegakkan aturan kenabian. Kata Nabi, al-khilafatu ba'di 30 sana. Kekhilafahan setelah aku 30 tahun lamanya. 30 tahun lamanya. Dan itu persis dari hitungan bulan Rasulullah SAW wafat sampai hitungan bulan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mengundurkan diri dari jabatan khalifah. Rasulullah wafat bulan Rabiul Awal tahun 11. Hasan mengundurkan diri bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah.
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Hasan menggantikan ayahnya, dan dia orang yang paling layak di dunia Islam ketika itu hanya 6 bulan. Kemudian beliau mengundurkan diri jadi khalifah. Dan itu tahun pengunduran diri disebut sebagai tahun Amul Jamaah, tahun persatuan muslim. Itu 30 tahun. Selesai masa yang disebut Nabi khilafah ala minhajin nubuwah, masuk fase disebut sebagai mulkan aton. Dalam bahasa Arab artinya kerajaan yang menggigit. Kalau ini fase dimulai dari berakhirnya khilafah tadi itu, maka mulai masuk pada tahun 41, ketika itu langsung Muawiyah radhiyallahu anhu yang pemimpin muslimin. Terus berjalan, muslimin masih terus punya kekuasaan dengan fluktuasinya. Kadang adil, kadang zalim gitu ya, kadang masyarakat makmur, kadang masyarakat sengsara, tergantung pemimpinannya. Dari timur hingga barat, dari utara hingga selatan di muka bumi ini. Itu sangat panjang, dari tahun 41 Hijriah ketika itu. Kemudian Islam masih punya kekuasaan hingga terakhir resmi ditutup oleh anak Yahudi dari Donama, Mustafa Kamal, Turki, ya, negara Yahudi. Ditutup resmi kekhilafan tahun 1924 Masehi. Belum lama. Sekian lama Islam punya konsep membangun bumi ini. Nah, kalau itu yang dimaksud, maka berarti baru berakhir 1924 Masehi. Baru masuk Mulkan Jabriyah. Itu kerajaan yang diktator, tangan besi mimpinnya, terserah mereka. Hari ini ngomong A, bisa ngomong B, gak peduli. Demokrasi versi Indonesia dengan demokrasi versi Palestina beda. Terserah aja, itu pimpinan bumi sekarang terserah gitu. Dari sejak itu hingga hari ini muslimin kehilangan kekuasaan di muka bumi. Saya perlu catat, perlu sampaikan bahwa musuh Islam itu tidak akan pernah kuat selama muslimin kuat. Musuh Islam itu menguasai bumi bukan karena mereka yang kuat dan hebat, tetapi karena muslimin yang lalai. Sampai hari ini kita belum. Berarti setelah fase ini muncul fase yang kelima. Pada terakhir Nabi itu masyarakat, kemudian Nabi diam setelah menyebutkan fase yang kelima. Fase yang kelima kembali Nabi menyebut khilafah ala minhajin nubuwah. Itu bahasa Rasulullah. Perlu diketahui itu bahasa Rasulullah SAW. Khilafah ala minhajin nubuwah. Nanti kita bahas nanti di setelah ini. Adapun yang hadis ini kisahnya adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Abu Ubaid bertanya pada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Dia bertanya, ayyul madinataini tuftahu awwalan? Dari dua kota ini mana yang ditaklukkan duluan? Al-Qustantiniyah atau Rumiyah? Konstantinopel atau Roma? Konstantinopel itu Istanbul aslinya. Istanbul karena bersama penakluk yang Muhammad Al-Fatih memberinya nama Istanbul, kota Islam. Terus berubah jadi Istanbul. Setelah begitu Hagia Sophia dari gereja ortodoks kemudian dikuasai muslim berubah jadi masjid, sekarang berubah jadi museum. Sekulerisme begitu rusak. Nah, begitu ditanya dua kota ini mana yang ditaklukkan? Dua. Kemudian Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu mengatakan, dulu kita waktu belajar sama Nabi ada pertanyaan yang sama. Tapi dua kota ini zaman dulu dua kota besar yang terkenal di muka bumi. Nabi SAW mengatakan Madinatul Hirakl, kota Heraklius, dan kota Heraklius adalah Konstantinopel. Nah, artinya kemudian Roma, kalau dilihat dari sejak zaman dulu sampai hari ini belum pernah pindah ke tanah muslimin. Konstantinopel itu dari sejak Nabi bersabda, Rasulullah tahun 11, Konstantinopel baru bisa dibuka oleh muslimin, dimasukkanlah nilai akidah di sana, kemudian masyarakat yang diadilkan dan dimakmurkan di sana. Itu tahun 857 Hijriah atau 1453 Masehi. Jadi artinya 8 abad kira-kira setelah Rasul bersabda, baru kemudian Konstantinopel ditaklukkan. Ya, jadi perlu 8 abad. Nah, dari situ ke sini berarti kira-kira 7 abad ya. Dari sejak Konstantinopel ditaklukkan atau 857, sekarang tahun 1432. Jadi ya, kira-kira kisarannya sekitar 7 abad ke sini. Sampai hari ini Roma yang menjadi amanah Rasul untuk generasi ini belum pernah diselamatkan oleh muslimin, tapi pasti akan terjadi. Nah, yang menjadi masalah buat kita nanti pertanyaannya adalah bagaimana upaya keluarga muslim itu untuk sampai kepada
kebesaran disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi artinya generasi peradaban yang baru itu adalah generasi pendiri khilafah ala minhajin nubuwah. Kekhilafahan itu perlu Anda ketahui, itu tidak bisa didirikan dengan diseminarkan, tidak bisa didirikan dengan didiskusikan. Bukan itu modelnya. Masih modelnya akan begitu. Kan ketika bicara khilafah ala minhajin nubuwah, kan pemimpinnya kan ini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan bin Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka ini, ya, fase ini adalah fase yang mereka ini kelahirannya langsung dibidangi oleh Rasulullah SAW pada generasi hebat ini. Dari mulai masa jahiliyah, kemudian datang nubuwah, kemudian masuk fase khilafah ala minhajin nubuwah. Begitu bergeser Islam tidak lagi ada di muka bumi. Fase ini bermula jahiliyah, ya, kemudian hadir konsep nubuwah, baru nanti bisa muncul khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi bukan diskusikan, bukan permasalahan politis, tapi ini masalah pembinaan, membangun sebuah generasi yang utuh. Saya ingat betul bukunya Syekh Muhammad Qutb. Beliau buat abad tahun 1900-an. Beliau masih tulis judulnya Jahiliyah Qarn al-20. Jahiliyah abad 20. Balik kan? Ini kembali masih. Nah, makanya kemudian ketika dikembalikan, dididik itu, maka jadilah nanti generasi-generasi yang memang siap menegakkan itu. Ini kan pemimpinnya. Dan masyarakatnya tadi, masyarakatnya adalah sebagian masyarakat sahabat, sebagiannya masyarakat tabi'in. Nah, kalau masyarakat tabi'in ada didikan para sahabat dan didikan Rasulullah SAW. Kalau kita contohnya sampai gampang, Abu Bakar As-Siddiq mau orang baik dari dulu, dan dulu dia orang baik. Umar bin Khattab orang rusak, ya, orang rusak. Bahkan dia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu masuk Islam ketika mencapai puncak kekafirannya. Karena hari itu dia telah menghunus pedang untuk Rasulullah SAW. Itu Umar bin Khattab. Utsman bin Affan orang baik dari dulu. Kalau Ali memang tidak Nabi dari kecil. Hasan itu cucu Nabi, bahkan lahir pun Nabi SAW yang ngurusin. Ya. Jadi artinya ini tipe orang beda-beda dari sisi kebaikan dan keburukan masa lalunya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dia dari sisi usia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beda usia dengan Nabi kira-kira hanya 3 tahunan. 3 tahunan kira-kira. Lebih tua Rasulullah SAW. Dengan Umar cukup lumayan, sekitar 17-an tahun bedanya Umar. Kalau dengan Utsman sekitar 8 tahun. Kalau Ali ya jauh. Karena waktu Rasulullah SAW menerima wahyu umur 40 tahun, Ali usianya baru 10 tahun. 30 tahun bedanya. Hasan lahir tahun 4 Hijriah. Artinya waktu Rasulullah wafat, umurnya Hasan kira-kira baru 7 tahun. Artinya ini juga memberikan contoh utuh bahwa pendidikan Nabi SAW terhadap generasi itu lintas usia. Ada masalah. Dari mulai anak balita Hasan sampai usia remaja seperti Umar, kemudian sampai usia orang-orang yang sudah dewasa seperti Abu Bakar atau Utsman. Belajar bersama Rasul. Baru nanti generasi itu generasi yang jadi matang, bukan karbitan. Jadilah generasi itu generasi yang istiqomah. Nah, bertanya Rasulullah SAW. Jadi kita jadi semakin jelas, Pak. Inilah yang harus kita lakukan pada keluarga kita. Begitu juga tentang masalah pembuka Roma tadi, ya. Karena pembuka Roma, ya, pembuka Roma itu dalam hadis tadi kan disejajarkan antara Konstantinopel dan Roma. Ya. Ini juga menjadi sebuah inspirasi besar bahwa generasi yang akan hadir disebut Nabi oleh pembuka Roma walaupun ada bedanya. Bedanya adalah Nabi ketika menyebut tentang generasi penakluk Konstantinopel, Nabi menyebut pasukan. Hadis ini berbincang oleh para ulama tentang kesahihannya. Sebagian mengatakan sahih, sebagian mengatakan dhaif. Hadis ini mengatakan atas tahun al-Qustantiniyah barane mal amiru hawalane mal jaish dari jaish. Kalian pasti akan menaklukkan Konstantinopel. Yang berhasil menaklukkannya pasukannya luar biasa, panglimanya juga luar biasa. Jadi Muhammad Al-Fatih itu sang penakluk, itu orang yang belum lahir sudah dipuji oleh Nabi SAW. 8 abad sebelum dia lahir dipuji Nabi SAW. Dahsyat.
Tentu bukan sembarang orang. Maka kita perlu bertanya pada Turki. Hari ini punya Turki kan? Maka itu biasa sekarang. Lihat di dunia Islam, Turki yang kelihatan. Gitu, seluruh dunia Arab tiarap. Dunia Arab kan dunia Arab tiarap tentang Palestina. Turki yang muncul, gitu. Karena Turki pernah punya sejarah besar. Sebenarnya kalau mau diukur-ukur gini teman-teman. Dunia Arab sudah pasti mereka sudah pernah merasakan kebesaran. Dunia Eropa sudah. Dunia Eropa itu kita tahu ada Andalus di sana, ada Turki yang masuk melalui Turki Utsmani. Afrika apalagi punya sejarah tua dengan Islam ini. Yang belum kebagian memimpin bumi dengan Islam adalah Asia Selatan. Ya kita nih Asia Timur. Jadi masa nggak kebagian juga untuk akhir zaman ini? Gitu kan tidak ada yang menduga Turki itu dulu hanya staf di kekhilafan Abbasiyah di Baghdad. Orang Turki itu cuma staf. Begitu Abbasiyah mulai keropos dari dalam, kemudian Andalus juga mulai keropos dari dalam, ya. Maka kemudian orang Turki pulang ke Turki, kemudian mereka mulai membangun. Begitu runtuh dua-duanya, Turki sudah besar naik, memasukkan Islam dari pintu timur Eropa dan kekuasaannya sampai ke Indonesia. Nah, ini kan Konstantinopel. Nah, melahirkan kualitas generasi seperti itu. Tentang seperti Muhammad Al-Fatih sang penakluk, nanya ke 3 orang itu. Nanya ke 3 orang. Sultan Murad II itu bapaknya. Ahmad bin Ismail Al-Qurani itu guru pertamanya yang berhasil menekuk jiwanya. Syamsuddin itu guru sepanjang masa bagi dia, sampai bahkan dia menjadi seorang khalifah. Saya tunjukkan singkat kisahnya supaya ini jadi inspirasi saja buat kita, supaya kita berpikir cukup besar untuk ini. Muhammad Al-Fatih itu dengan ayahnya kan sultan, ayahnya juga PR buat mereka yang punya fasilitas baik harta ataupun kekuasaan. Biasanya anaknya gagal, Pak, kalau tidak dididik dengan cara baik. Karena sang anak menduga dialah yang jadi penguasa, dialah yang banyak hartanya, padahal yang kaya dan kuasa bapaknya. Nah, itu kalau tidak jadi seperti Muhammad Al-Fatih sama. Umar bin Abdul Aziz kecilnya juga gitu. Ya, gayanya kayak anak penguasa, tentang gitu ya. Tidak bisa diajari oleh siapapun, sama persis. Muhammad Al-Fatih pun begitu. Maka Sultan Murad II ketika sudah berganti-ganti, itu anak kecil, masih kecil, sudah berganti-ganti gurunya, sudah berganti guru, akhirnya dia bilang kepada staf istana waktu itu, carikan saya guru yang tepat untuk Muhammad, itu anak saya. Dicarikan, ketemu Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Hari pertama datang Ahmad bin Ismail Al-Qurani, bapaknya ngasih sabetan, Pak. Ini sabetan kecil. Kata bapaknya, wahai guru Ahmad bin Ismail, saya serahkan ini ke Anda, ajari anak saya belajar ilmu. Kalau tidak, pukul dia dengan sabetan ini. Itu yang nggak ada hari ini, kan? Bahkan di konsep pendidikan yang katanya, lagi-lagi katanya Islami itu diperangi betul, ya kan? Oh iya, wah itu ini Pak, kekerasan dalam pendidikan. Oh itu tidak benar. Oh jangan begitu, berkata jangan aja nggak boleh. Jadi berkata jangannya tidak diizinkan. Ya, itulah maka ketika konsep ini dikatakan katanya Islami itu, maka kemudian akhirnya tidak menghasilkan. Karena ternyata lahir orang besar itu justru Muhammad Al-Fatih belajar hari pertama itu ilmu pertama sabetan itu. Pukul pertama baru kemudian dia sadar bahwa saya harus belajar ya. Oh benar ya, ini orang dikasih amanah ayah saya yang penguasa. Begitu kan sampai dia terus mau belajar, hafal Quran di usia sangat awal sekitar 10-an tahun, menguasai 5 bahasa, gitu ya. Kemudian dia menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan, dari mulai ilmu agama, sejarah, kemudian berbagai macam ilmu, sampai guru yang mengawalnya sampai dia menjadi sultan adalah Syamsuddin, seorang dokter yang mengawal ilmunya, tapi juga seorang penakluk Konstantinopel dari sisi spiritual. Dari rahmat Allah SWT, sebesar itulah kira-kira gambaran kita. Kalau kita mau bertanya tentang bagaimana melanjutkan generasi ini, bagaimana mendidik mereka, kita bertanya kepada Rasulullah SAW, bertanya pada 3 orang ini, sejarah lengkap bicara masalah itu. Dan
Dengan itu maka apa yang dibangun sudah disampaikan oleh Nabi amanah Rasulullah SAW 15 abad yang silam itu jadi amanah di pundak keluarga muslim hari. Saya kira itu mudah-mudahan hari bisa kita beri banyak maaf atas kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.